Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Anime Kage no Jutsu Ryokusha akhirnya rilis juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas episode pertamanya. Sekaligus kita akan melihat beberapa perbedaan dari novelnya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode pertama ini berfokus pada seorang gadis bernama Nishino Akane. Buat kalian yang udah baca manganya, mungkin kalian akan mengira bahwa episode pertama ini adalah scene original. Karena karakter Nishino Akane ini sendiri belum pernah dimunculkan sekalipun di manganya. Pada light novelnya pun sebenarnya Akane tak pernah muncul di awal cerita, seperti yang terlihat di animenya. Nah, ternyata versi animenya ini langsung mengadaptasi volume keempat light novelnya, di mana volume keempat ini adalah volume terbaru untuk saat ini. Kisah Nishino Akane ini tepatnya berada pada bagian interlude atau auxiliary chapter volume keempat light novelnya, atau di versi web novelnya ini berada pada chapter 145. Untuk manganya sendiri mungkin butuh 2 atau 3 chapter lagi untuk bisa sampai ke bagian ini. Nah, seperti yang terlihat di animenya, Nishino Akane digambarkan sebagai karakter gadis yang populer. Ia adalah putri dari keluarga Nishino yang sangat terkenal. Selain itu, Akane sendiri telah dikenal banyak orang sebagai aktris. Di sekolah, Akane memiliki seseorang yang dibencinya, yaitu Minoru Kageno, yang merupakan MC kita di seri ini. Saat bertemu dengan Akane, Minoru selalu salah menyebutkan nama Akane. Alasan mengapa Akane membenci Minoru bukan karena ia melupakan namanya, tapi karena tatapan Minoru. Meskipun Minoru menatap ke arah Akane, namun Minoru seolah melihat ke tempat yang lain, seolah tak mempedulikan dirinya. Saat di kelas pun mereka berdua jarang berbicara, meskipun mereka berdua duduk bersebelahan. Sementara itu untuk Minoru, meskipun di mata orang lain ia hanyalah karakter biasa yang tidak mencolok dan tidak peduli dengan sekitarnya, namun Minoru sebenarnya adalah orang yang sangat terobsesi dengan kekuatan. Saat di kelas, ia terlihat terus melatih tangannya. Lalu saat kita perhatikan lagi, Minoru bahkan memakai gelang pemberat di tangannya. By the way, buat kalian yang udah baca manganya, mungkin kalian akan mengira bahwa desain karakter MC kita ini sebelum bereinkarnasi akan terlihat sangat besar dan berotot, karena ilustrasi pada manganya sendiri seperti itu. Nah, ini hanyalah ilustrasi pada manganya saja, karena saat itu belum ada satupun ilustrasi Minoru di light novelnya. Jadi ilustrasi di manganya hanya mengikuti deskripsi yang dijelaskan di novelnya saja, di mana Minoru dijelaskan sering melatih tubuhnya. Karena itulah mungkin ilustrasi di manganya dibuat seperti itu. Hingga pada volume 4 yang merupakan volume terbarunya saat ini, barulah ilustrasi untuk desain karakter Minoru diperlihatkan. Dan itulah yang terlihat di animenya saat ini, karena adaptasi animenya sendiri lebih mengikuti ke light novelnya. Oke, lanjut. Singkatnya, saat jam pulang sekolah, Minoru masih tetap di sekolah karena mengerjakan sesuatu yang ditugaskan padanya. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Minoru sangat mahir dalam memainkan piano. Sementara itu, Akane juga masih tetap di sekolah karena mengikuti kelas tambahan. Saat kelasnya telah selesai, saat itu juga telah malam, dan Akane kemudian berjalan sendirian untuk pulang ke rumahnya. Di versi anime, kita diperlihatkan bahwa alasan Akane jalan sendirian adalah karena ia tak bisa menghubungi supirnya yang ternyata telah dibegal. Sedangkan di versi novelnya, dijelaskan bahwa saat itu HP Akane telah lowbat, sehingga ia tak bisa menggunakan HP-nya untuk menghubungi supirnya. Akane pun berakhir dengan diculik saat ia pulang sendirian. Saat tersadar, ia telah berada di ruangan yang gelap dengan 2 pencuri. Nah, di sini ada sedikit scene tambahan atau yang biasa kita sebut dengan fan service. Di versi animenya, pencuri ini kemudian melucuti pakaian Akane dan ingin menikmati tubuhnya. Sedangkan di versi novelnya, dijelaskan bahwa si pencuri hanya menahan tangan Akane, tidak sampai melucuti pakaiannya. Buktinya bisa kalian lihat sendiri pada ilustrasi volume 4, di mana pakaian Akane tidak dilucuti. Oke, lanjut. Beberapa saat kemudian, Minoru muncul menyelamatkan Akane sebagai stylist preman slayer. Minoru kemudian berhasil mengalahkan kedua pencuri tersebut dengan menggunakan senjatanya, yaitu linggis. Setelah itu, Minoru segera melepaskan Akane dan memperingatkannya untuk berhati-hati lain kali. Saat Akane membuka matanya, Minoru telah menghilang dan terlihat senjata yang digunakan para pencuri telah dibongkar. Akane pun menelpon polisi dan kedua orang tuanya dan segera mengurus kejadian tersebut.
Pada akhirnya, Akane tak mengetahui bahwa orang yang telah menyelamatkannya adalah Minoru. Keesokan paginya, Akane kembali ke sekolah seperti biasanya. Ia kembali menyapa Minoru seperti biasanya. Namun kali ini, Minoru sudah tak salah menyebutkan namanya lagi. Nah, scene dari Auxiliary Chapter volume 4 ini berakhir sampai di sini. Namun pada animenya ada sedikit kelanjutan, yaitu terdengarnya kabar tentang kematian Minoru. Nah, pada volume 4 light novelnya, dijelaskan bahwa Akane juga telah mendengar berita tersebut. Mengenai kematian Minoru, pada animenya kita hanya dijelaskan bahwa ia mati karena tertabrak oleh truk. Namun pada light novelnya maupun manganya, dijelaskan bahwa saat itu Minoru sedang mencari keberadaan sihir. Saat itu, Minoru salah mengira lampu truk adalah kekuatan sihir. Minoru pun mendatangi cahaya tersebut dan berakhir tertabrak hingga mati. Setelah itu, scene di animenya pun menampilkan kredit. Kemudian dilanjutkan dengan scene monolog MC kita yang menceritakan tentang dirinya. Intinya, Minoru terobsesi dengan kekuatan di balik bayangan dan ingin menjadi seperti itu. Ia pun terus berlatih untuk bisa menjadi lebih kuat. Namun semua itu pada akhirnya akan percuma karena batasan seorang manusia yang tak bisa menahan ledakan nuklir. Minoru yang telah mati pun bereinkarnasi ke isekai dengan nama baru, yaitu Cheat Kageno. Di dunia barunya ini, kali ini ia terlahir dengan kekuatan sihir, sehingga ia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat seperti apa yang diimpikannya selama ini. Selain itu, saat ini ia juga adalah seorang pemimpin dari kelompok yang disebut dengan Shadow Garden. Lalu pada scene ini, sekilas diperlihatkan juga 3 karakter. Yang pertama adalah Alexia Midgar. Ia adalah seorang putri kedua dari kerajaan Midgar yang nantinya akan menjadi teman Cheat di akademi. Lalu yang kedua adalah Claire Kageno, karakter yang akan menjadi kakak perempuan Cheat di dunia barunya ini. Dan yang terakhir, kemungkinan ini adalah Rose Oriana, seorang putri dari kerajaan Oriana yang menjadi senior Cheat di akademinya nanti. Ketiga karakter ini akan banyak muncul dan berperan pada cerita ke depannya. Nah, episode pertama ini berakhir sampai di sini. Meskipun episode pertama ini langsung lompat ke volume 4 light novelnya, namun untuk episode 2 dan seterusnya harusnya akan kembali mengadaptasi berurutan sesuai dengan alur ceritanya, mulai dari volume pertama light novelnya. Untuk episode pertama ini hanya menceritakan prolog untuk cerita Kage no Jitsuryokusha. Kita diperlihatkan seperti apa gambaran cerita dari seri ini, dengan mengadaptasi kehidupan MC kita sebelum bereinkarnasi, dan menjelaskan apa yang ingin ia capai. Hingga akhirnya episode pertama ini pun ditutup dengan diperlihatkannya MC kita yang telah bereinkarnasi ke isekai dan memulai jalannya untuk menjadi sosok yang sejak dulu ia impikan, yaitu untuk menjadi seorang penguasa bayangan. Nah, mungkin itulah semua pembahasan anime Kage no Jitsuryokusha pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang episode kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.